Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Radar TV. Tentu hari ini merupakan momen yang sangat luar biasa untuk masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Yang mana pada hari ini kita semua akan mendengarkan pidato dari Bupati terpilih periode 2025-2030. Yang mana per hari ini perjalanan kita tidak mudah dan telah melewati proses yang amat sangat panjang. Momentum hari ini merupakan momentum awal untuk Kabupaten Tasikmalaya lebih maju lagi. Lalu seperti apa pemaparan pidato perdana dari Bapak Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al-Ayubi? Tentunya saksikan dalam program liputan khusus berikut ini. Para peserta rapat paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tampak Hikmat mengikuti rangkaian acara pada Kamis sore. Rapat paripurna penyampaian pidato sambutan Bupati Tasikmalaya masa jabatan 2025 hingga 2030 berlangsung dengan dihadiri seluruh anggota dewan dan tamu undangan. Hari ini menjadi hari yang bersejarah bagi Cecep Nurul Yakin setelah menjalani 3 rangkaian kegiatan penting dalam 1 hari, mulai dari apel pagi perdana serah terima jabatan hingga pidato sambutan di paripurna DPRD. Kini ia resmi memimpin Kabupaten Tasikmalaya. Dalam pidato perdananya, Cecep menunjukkan sikap kepemimpinan yang rendah hati. Ia memulai dengan penyampaian rasa syukur sekaligus permintaan maaf yang tulus kepada berbagai pihak. Nu kahiji hoyong ngadugikeun hapunten. Hapunten samudayaning kakirangan, kalepatan, salami ikhtiar sebagai kandidat tingawitan daftar sasarangan sarang kandidat nu sanes. Bilih aya basa anu teu merenah, bilih aya laku anu teu sae. Simkuring sareng Kang Asep manusia biasa, mahalul hotowanisyan, tempatna lepat, tempatna hilap. Kukitutna kasadaya masyarakat Kabupaten Tasikmalaya hapunten samudayaning kalepatan kakirangan. Nu kadua, hapunten kasadaya sesepuh, kasadaya tokoh masyarakat, kasadaya para pejabat anu dina dinten kamari dina acara sangat sakral kaum abdi duaan, pengukuhan pelantikan di Gedung Pakuan ku Pangarsa Pak Gubernur Pak KDM. Simkuring kenging telepon ti anjeunana dinten Senin tabuh genep 18 menit. Ku simkuring teu diangkat dan nomorna teu kenal. Pas teu lami aya WA abdi Kang Dedi Mulyadi. Ku abdi ditelepon wih, Pak Gub hapunten abdi tadi teu ngangkat, manawi Kang Cecep SK ti Pamendagri tos katampi kamari dinten Mingon sonten. Tos ditawis kaping 1 Juni 2025. Insya Allah Kang Cecep dilantik Mingon ieu. Dina telepon kitu nyariosna. Kusim guring mangga ngiring manawi kawidian kinten-kinten dinten naon supados abdi sareng Kang Asep kalih kulawargi tiasa persiapan. Anjeunana ngawaler Rebo we tabuh 7 di Gedung Sate. Di wartosan Senen enjing-enjing dipaparin waktos mung 2 dinten. Akhir kata nelpon ka protokol lereskeun sarang tim protokol Pak Gubernur. Informasi nu dugi
mung dipaparin jalmi 20 nu tiasa lebar. Simkuring bingung sareng Kang Asep. Simkuring ngariung duaan ngadamel vlog. Akhirna sasadu dina vlog itu hapunten kasadayana teu tiasa ngulem karena terbatas sareng nu ngaturna sanes urang Kabupaten Tasik. Sehingga karena itu maka hapunten kasadayana teu maksad ngautamikeun hoyong ngulem dina acara sakral kamari. Kapimpinan DPRD, ka para anggota DPRD, ka anggota KPU sareng pimpinanna, ka Bawaslu, ka Forkopimda, ka para kepala dinas, Pasekda, asisten, sahli, para camat sareng para ulama nu sanes hapunten teu tiasa diulem karena informasina mung tiasa 20 jalmi. Sumping dinten Rebo 7:30. Ternyata leres sadaya kulawargi di luar mung di Widian abdi sareng Kang Asep kalih garwana masing-masing. Tas gladi resik, tas gladi bersih, Kang KDM sumping ku anjeunana dialihkeun ke halaman. Akhirna dipayun sadayana nu ngajajab tiasa nyaksen. Tidak hanya kepada masyarakat, Cecep juga secara khusus meminta maaf kepada para pejabat, tokoh masyarakat, dan para sesepuh daerah. Bahkan kepada seluruh penyelenggara pemilu mulai dari Bawaslu, KPU, hingga para petugas TPS atas kemungkinan sikap yang kurang berkenan selama tahapan pemilihan kepala daerah. Merespon pidato Bupati yang baru dilantik, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Budi Ahdiat memberikan sambutan yang hangat. Ia mengucapkan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al-Ayubi. Budi menegaskan DPRD siap bersama eksekutif menjalankan roda pemerintahan yang pro rakyat. Komitmen kerjasama ini menjadi fondasi penting bagi pemerintahan Cecep Asep dalam 5 tahun ke depan. Lebih lanjut, Budi menambahkan bahwa DPRD akan mengawasi penggunaan anggaran dengan mendorong alokasi dana yang berpihak pada masyarakat. 3 sektor prioritas yang akan diperjuangkan adalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD bersama seluruh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya menyambut hangat dan menyampaikan ucapan selamat kepada Saudara Haji Cecep Nurul Yakin SPD MAP dan Saudara Haji Asep Sopari Al-Ayubi SP MIP sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya masa jabatan 2025-2030, dengan harapan kiranya saudara-saudara nanti dapat bersama-sama atau bersama kami DPRD Kabupaten Tasikmalaya membangun kemitraan dan mengemban tugas yang mulia ini sebaik-baiknya. Pak Bupati dan Wakil Bupati, paling tidak dalam konteks politik itu ada 3 menurut saya. Ada amanah, ada mas'uliyah,
ada musawah yang saya garis bawahi tentang musawah bersamaan. Bila Bapak lapar, saya juga lapar. Dan bila Bapak wareg, kami pun anggota Dewan harus wareg. Dukungan penuh juga datang dari praksi-praksi di DPRD. Ketua Praksi Gerindra Usman Kusmana dan Ketua Praksi PDI Perjuangan Nanang Romli menyatakan dukungan penuh terhadap pemerintahan Cecep Asep. Keduanya berharap visi misi Tasik Maju Tasik Era Baru dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Nama fraksi Partai Gerindra, saya ingin menyampaikan beberapa hal di forum paripurna yang terhormat hari ini. Yang pertama, kami dari hati yang paling dalam menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian dan pengorbanan kepemimpinan sebelumnya Pak Haji Ade Sugianto dan Pak Cecep Nurul Yakin sebagai wakil bupatinya. Semoga semua jasa pengorbanan baik tenaga, waktu, materi dan lain sebagainya mendapatkan balasan sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebelum masuk paripurna tadi kami berdiskusi kecil dengan beberapa teman termasuk dengan Ketua BK yang notabene dari Partai PDI Perjuangan Pak Adit. Ya. Jadi dengan filosofi era baru Tasik Maju, kami berharap, kami memohon karena saya juga termasuk yang ditegur oleh Pak Ketua BK karena urusan pakaian yang tidak sesuai dengan seharusnya, meskipun karena faktor belum jadi aja di tukang jahitnya. Ya. Jadi yang pertama, ketika undangan paripurna tadi jam 9, kita mulai jam 11. Kami mohon kepada pimpinan dan kepada Bupati, Pak Adit juga tadi mengakui salah satu kelemahan kepemimpinan sebelumnya adalah selalu molor dari sisi waktu. Ya. Tentu kita harus apresiasi pengakuan jujur dari Pak Adi tadi, ya. Kita harus apresiasi pengakuan jujur dari Pak Adi tadi. Jadi kami mohon ke depan, karena tagline kita itu Pak Bupati adalah era baru Tasik Maju. Nah, era barunya minimal kalau tadi Pak Bupati bicara tentang nilai-nilai Islam terkait kebersihan, maka kita coba terapkan juga nilai-nilai Islam terkait waktu Pak Bupati, ya. Jadi kalau undangan-undangan dari masyarakat Kabupaten Tasik yang jauh datang ke sini menunggu sampai 2 jam, saya kira kita zolim terhadap rakyat Kabupaten Tasikmalaya. Yang kedua, selanjutnya kami juga mohon Pak Bupati ke depan, ini kebiasaan kalau paripurna itu undangan dari OPD ini selalu diwakilkan dan selalu corengcang. Ke depan kami mohon termasuk dikembalikan camat semua kalau paripurna diundang itu, karena camat itu sekarang OPD tersendiri. Jangan hanya diwakili oleh forum camat. Jadi kita ke depan ini harus benar-benar menjadi batang tubuh antara eksekutif dengan legislatif ini secara bersama-sama. Yang ketiga, atas dasar tadi bahwa yang disampaikan oleh Pak Bupati, kami menitipkan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati agar selalu kompak, jangan belajar dari kesalahan yang sama, ya. Karena apa? Pak Bupati merasakan menjadi wakil, sekarang jadi bupati. Mudah-mudahan nanti juga Pak Bupati terhadap wakilnya benar-benar bisa runut laut sauyunan, gitu kira-kira. Nah, terakhir saya sampaikan, atas pesan yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati, saya punya kaidah usul fikih al-muhafadatu alal qadimi shalih wal ahdu bil jadidil aslah.
apa yang Pak Wakil Bupati kemarin, Pak Bupati kemarin sudah dianggap baik, lanjutkan saja. Tapi apa yang kira-kira tidak baik, perbaiki. Apabila ada yang lebih baik, segera diambil dan diterapkan oleh Pak Bupati yang baru. Fraksi Gerindra percaya bahwa kepemimpinan Pak Bupati, Pak Cecep dan Pak Asep ke depan akan mampu menjalankan konsep pembangunan akseleratif, percepatan pembangunan, dan DPRD hanya siap berkomunikasi, berkoordinasi dengan baik. Yang penting Pak Bupati tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam urusan bagaimana kita membangun kebersamaan antara eksekutif dengan legislatif. Kami sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan dengan ucapan yang sama apa yang disampaikan oleh Pak Usman, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap pasangan Ade Cecep periode kemarin ini. Mudah-mudahan dengan keberhasilannya, dengan kekurangannya, dengan kepuasannya, mudah-mudahan menjadi amal ibadah. Amin. Yang kedua, di forum yang sakral ini, dalam paripurna yang sangat kompak, kami atas nama Ketua Fraksi PDI Perjuangan, cuma sedikit pimpinan, kami tidak bisa mengucapkan di media sosial, mengucapkan selamat atas terpilihnya Cecep Asep, mudah-mudahan periode 2025-2030 dengan slogan Tasik Maju Era Baru. Terima kasih, pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pidato sambutannya, Cecep memaparkan potensi luar biasa yang dimiliki Kabupaten Tasikmalaya. Mulai dari tempat wisata yang melimpah hingga lahan pertanian yang produktif, semua menjadi modal dasar pembangunan daerah. Namun Cecep juga tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan yang harus dihadapi. Salah satu yang paling mendesak adalah kerusakan saluran irigasi Ciramajaya yang menyebabkan ratusan hektar lahan mengalami kekeringan. Terkait masalah infrastruktur, khususnya jalan rusak di Tasikmalaya Selatan, yang bahkan telah menyebabkan korban jiwa, Cecep berjanji akan segera meninjau lokasi dan mengalokasikan anggaran untuk perbaikan. Bupati menegaskan 3 fokus utama pemerintahannya adalah pertama, infrastruktur, kedua, pendidikan dengan prioritas memperbaiki ruang kelas yang roboh, dan ketiga, pemanfaatan potensi wisata sebagai sumber pendapatan daerah. Cecep Nurul Yakin menegaskan komitmennya untuk fokus pada pembangunan infrastruktur dasar sebagai langkah strategis dalam mewujudkan stabilitas ekonomi daerah. 3 sektor utama menjadi prioritas pada masa awal kepemimpinannya. Pertama, meningkatkan kualitas jalan dan drainase. Hal ini menjadi urgent mengingat kondisi infrastruktur jalan yang masih banyak memerlukan perbaikan, termasuk yang telah menyebabkan kecelakaan dan korban jiwa. Kedua, perbaikan sistem irigasi. Kerusakan saluran irigasi Cimarajaya yang menyebabkan ratusan hektar lahan kering harus segera ditangani untuk mendukung sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat. Ketiga, subsidi biaya pendidikan. Komitmen ini sejalan dengan fokus pada perbaikan infrastruktur pendidikan, termasuk renovasi ruang kelas yang roboh dan peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Hari ini rangkaian 3 kegiatan sudah saya tunaikan. Tadi apel, yang kedua sertijab, yang ketiga
pidato perdana barusan di gedung DPRD. Dan bahagia sekali karena saya ketemu dengan sahabat-sahabat DPRD. Bahasa saya sangat sederhanakan ya. Tadi dengan bahasa Sunda karena bukan apa-apa, karena saya ingin bicara dari hati. Apa yang tadi saya sampaikan adalah kita berharap eksekutif legislatif bisa kompak ya. Eksekutif legislatif bisa kompak. Karena tidak mungkin Cecep dan Asep bekerja kalau legislatifnya tidak mendukung program kami. Maka tentu ke depan sinergitas antara eksekutif dan legislatif ini perlu ditingkatkan. Yang kedua, tadi saya sampaikan juga dalam pesan saya di pidato saya bahwa jadi pemimpin itu jangan curhat. Jangan ngeluh. Kalau pemimpin curhat, kalau pemimpin ngeluh, lalu nanti rakyat mau curhatnya ke siapa? Gitu ya. Jadi tadi saya itu sengaja ingin menyampaikan pesan optimisme. Gitu. Potensi kita luar biasa. Tempat wisata kita banyak. Tinggal dikelola agar menjadi potensi pendapatan. Betul kan? Nah, yang ketiga, tadi juga saya bicara tentang fokus kita pertama itu adalah infrastruktur. Yang kedua, fokus kita adalah pendidikan. Banyak yang ruang kelasnya roboh, itu kita beresin. Yang ketiga, karena kita adalah kawasannya masih banyak yang kosong, daerah agraris, maka banyak yang ngeluh ke saya. Contoh Ciramajaya, irigasinya rusak. Sudah berapa ratus hektar yang tadinya sawah produktif menjadi kering, kan begitu. Maka irigasi, kan begitu. Nah, tapi persoalannya hari ini saya belum tahu kondisi APBD. Ya, walaupun kemarin saya wakil bupati, tapi saya kan tidak boleh curhat kan. Ya kan tidak boleh curhat. Pokoknya saya wakil bupati, tapi saya belum tahu kondisi APBD kemarin. Pokoknya pertama saya harus melihat dulu kantong kita. Nah, tadi saya sebenarnya ingin Senin, ternyata Senin libur. Ya kan, besok libur. Jadi akhirnya saya harus hari Selasa akan memanggil semua dinas. Akan saya lihat ibaratnya kantong APBD kita tuh tinggal berapa sih? Targetnya? Nah, saya akan geser ke infrastruktur. Di perubahan? Ya, nanti lihat skema aturannya itu apakah bisa lewat pergeseran atau lewat perubahan APBD. Dalam kesempatan yang sama, Cecep tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada Adi Sugianto yang turut berperan dalam perjalanan politiknya menuju kursi Bupati Tasikmalaya. Dengan komitmen sinergi antara eksekutif dan legislatif yang telah terbangun, diharapkan program-program pro rakyat dapat terlaksana dengan baik selama 5 tahun ke depan. Dukungan penuh dari DPRD menjadi modal penting bagi pemerintahan Cecep Asep. Ya, pertama persoalan jalan itu masalah besar kita dan itu harus secepatnya diselesaikan. Yang kedua, masalah penanggulangan kesehatan itu bupati harus secepatnya tegur kepada kapus terdekat ataupun kesehatan di desa, harus cepatnya itu. Ada menteri desa nggak sekarang? Sekarang ada, Pak. Ya itu, secepatnya itu harus secepatnya bupati sekarang. Dan kami dari pihak bawah mempressure terhadap itu yang dititipkan dan diamat oleh Pak Prabowo itu kan kesehatan pendidikan. Betul. Visi Tasik Maju, Tasik Era Baru kini bukan lagi sekedar slogan kampanye, melainkan tanggung jawab besar yang harus diwujudkan. Dengan potensi alam yang melimpah, dukungan legislatif yang solid, dan komitmen pemimpin yang jelas, harapan masyarakat Tasikmalaya untuk hidup lebih sejahtera tampak semakin terbuka lebar.
Pemirsa, tadi kita telah menyaksikan dan mendengarkan secara seksama pidato perdana dari Bupati terpilih Kabupaten Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin. Tadi Pak Cecep Nurul Yakin juga menyampaikan akan pentingnya perbaikan infrastruktur, penambahan biaya pendidikan, wisata lebih terarah, dan kawasan investasi yang baik di Kabupaten Tasikmalaya. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan tayangan liputan khusus kali ini. Saya Sarah Asmara, pamit undur diri dan undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.